Oke, guys, teman-teman, di video singkat ini gue akan coba menjelaskan bagaimana sih cara atau cara pasang atau cara setup tenda yang baik dan benar agar kencang, presisi dan tidak mondol gitu. Yang pertama ialah itu ya pasang footprint dong. Bisa lihat footprintnya. Nah, bagaimana sih cara pasang footprint yang benar? Yang pertama, kalian tuh harus melihat footprintnya itu terlebih dahulu bagiannya. Jika ada sim tab, ini pasti posisinya di atas. Jangan sampai sim tab ini posisinya di bawah. Kenapa? Karena jika ini di bawah langsung bersentuhan dengan tanah, bergesekan dengan tanah, akan mengurangi usia sim tab itu sendiri. Sedangkan sim tab ini fungsinya untuk menahan air, genangan air agar tidak rembes ke atas. Dan jika kalian pegang antara bagian lapisan dalam dan lapisan luar, itu yang di lapisan atas ini yang keset gitu ya, keset ya. Jangan sampai yang keset ini juga bagiannya di bawah, karena itu coating atau lapisannya ya, itu bisa merusak dan mempengaruhi usia waterproofnya. Itu yang pertama. Setelah footprint terpasang dengan rapi, tentunya di tanah yang tidak ada kerikilnya atau yang ada akarannya ya. Usahakan tanah yang benar-benar landai, yang tidak ada kerikil atau akar-akaran tajam ya, karena itu sangat berpengaruh pada usia footprint itu sendiri. Selanjutnya pasang innernya. Nah, sejajarkan nih antara inner dan footprintnya nih, sejajarkan ya antara inner dengan footprintnya agar presisi. Dan jika memang ketika kita setup lalu kondisi cuacanya berangin kencang, kalian bisa pasang terlebih dahulu footprintnya agar footprintnya tidak berterbangan. Baru lo tinggal pasang setup innernya seperti itu. Jika teman-teman tadi sudah pasang innernya, setelah itu agar tenda kencang ialah ini. Jika kalian mau pasang inner tenda dengan femnya, itu kalian harus menarik sekencang-kencangnya ya, agar kencang gini nih, kencang ini agar tenda itu lebih kencang gitu ya, lebih agar kuat juga, dan agar tidak ada kerutan-kerutan atau ngondoy-ngondoy di bagian kainnya. Jadi kalian harus tarik kencang dulu ketika memasak. Nah, jadi lebih kuat setupnya. Seperti itu teman-teman, kita pasang tendanya. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah mengencangkan dengan cara memasak sekencang-kencangnya mungkin, setelah itu kalian pasang outer dong tentunya. Di outer itu biasanya ada pola jahitan yang membentuk huruf X kalau tenda dom ya. Nah, ini sesuaikan nih, sesuaikan dengan frame yang ada di tenda gitu ya, agar presisi antara outer frame dengan innernya. Oke, jadi harus sejajar ya. Nih, pola jahitan ini lihat kan di kamera. Nah, ini harus sesuai dengan alur frame tenda. Setelah itu barulah kalian kencangkan atau ikat loop atau tali yang ada di outer dalam ke frame. Yuk kita lihat. Nah, seperti ini contohnya teman-teman nih. Nah, di sini pasti ada yang namanya tali ini nih. Di sini disediakan pasti di outer bagian dalam. Ini diikat teman-teman. Ya. Agar kencang. Nah, agar tidak jalan nih. Nah, diikat seperti ini. Nah, jadi agar si jahitan ini tetap pada pola atau alur frame pada tenda. Kalau setup tenda sudah seperti ini, sudah hampir jadi lah, karena sudah dibilang ini udah jadi ya, udah berdiri dengan kokoh banget. Selanjutnya ialah yang sering dilupakan ialah ini jendela ya, ventilasi ini penting banget kita buka gitu ya, karena ini jalur udara masuk agar tidak terjadi kondensasi atau meminimalisir terjadi kondensasi. Itu dibuka nih jendelanya, lalu tarik loop yang tersedia. Ini gailan ya, gailan dengan stopper. Jadi kalian tarik yang kencang gitu kan, agar apa? Agar tendanya juga makin kokoh. Dan ini penting ketika kita dihadapkan di dalam situasi yang ekstrim atau sedang cuaca atau angin yang sudah kencang gitu. Jadi gailan itu wajib banget dipasang gitu, atau kita tarik dipasak gitu, di setiap loop yang tersedia pada tenda. Itu sangat wajib agar tenda kalian juga tidak terlalu bergoyang diterpa angin. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitu aja sedikit sharing atau tips dari gua tentang bagaimana cara dirikan tenda atau setup tenda dengan baik dan benar, yang mungkin seringkali kita lupain ya teman-teman ya. Kita
Kadang kita asal, apalagi memang kita sedang buru-buru. Seharusnya sih kita setup tenda itu baik dan benar agar setupnya juga tenda kita kokoh gitu, dan aman dari terjangan angin besar. Dan untuk tambahannya teman-teman, pada saat kita packing ke Bali, usahakan packingannya sih kalau gue lebih rekomendasiin pisahkan antara frame dengan outer dan inner tenda ya teman-teman. Kenapa? Karena agar packingan tenda ini tidak sebesar ini. Ini packingan normalnya ya, packingan pabrik. Kalau kalian pisahkan antara outer dengan kalau kalian pisahkan antara tenda dengan frame-nya, itu akan lebih kecil packingannya, bisa terpangkas sampai hampir setengahnya begitu teman-teman. Dan pada saat kalian menaruhnya dalam waktu yang cukup lama tidak digunakan, lebih baik keluarkan dari packingan. Jangan sampai kalian menaruh tenda dalam jangka waktu yang lama dengan packingan pabrik seperti ini. Kenapa? Karena itu mempengaruhi usia dari tenda itu sendiri. Kenapa? Karena nanti sealnya itu akan cepat terkelupas, dan outernya juga lapisan PU-nya juga nanti berpengaruh juga kalau memang kalian menyimpan tenda dalam kondisi packingan pabrik seperti ini dalam jangka waktu yang lama. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalau ada tambahan dari teman-teman silahkan aja tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam samit, bye.